Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok kelima ingin memaparkan materi mengenai Makulok Beats, yaitu saya sendiri Fadli Gidendra Putra, lalu rekan saya ada Zamzamil Huda, dan juga Ina Lestari. Ya, jadi model Makulok Beats ini merupakan model neuron buatan pertama yang dikonseptualisasikan oleh Warren Sturgis McCulloch dan juga Walter Harry Pitts pada tahun 1943. Nah, model ini merupakan dasar dari jaringan saraf buatan yang menggambarkan neuron secara sederhana. Itu dia ciri-cirinya salah satunya itu memiliki banyak inputan dan juga satu output. Dan misalnya gabungan memiliki ambang batas tertentu atau melebihi threshold, maka neuron akan menyala atau true. Tapi jika tidak, jika kurang dari threshold, maka neuron akan tetap tidak aktif atau false. Nah, ini ada beberapa komponen utamanya, yaitu pertama ada neuron, yaitu unit komputasi yang memiliki sinyal masukan. Artinya si neuron ini menerima sinyal dan juga menghasilkan sebuah output. Lalu yang kedua itu ada fungsi penjumlahan, yang tugasnya itu menghitung jumlah sinyal masukan, menghitung ada berapa input yang masuk. Lalu ketiga itu ada fungsi aktivasi, ya ini berfungsi sebagai fungsi ambang batas atau bisa disebut threshold. Nah, jika jumlah sinyal melebihi ambang batas atau threshold, maka neuron akan menyala atau true. Ini outputnya satu. Jika tidak, neuron akan tetap tidak aktif atau keluarannya outputnya nol. Lalu yang keempat ada masukan eksitator, yaitu sinyal biner yang masukkan dengan nilai nol ataupun satu. Jadi inputannya itu nol atau satu. Nah, ini ada arsitektur jaringan model Makulok-Bits, yaitu yang pertama itu ada inputan. X1, X2, X3, dan seterusnya ini merupakan inputan. Lalu kemudian setelah ada inputan, di sini ada bobot. W ini kita simbolisasikan sebagai bobot. Lalu ada Y, ya ini merupakan output. Kita simbolisasikan sebagai output. Nah, ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh Makulok-Bits, yaitu yang pertama ada fungsi aktivasi threshold. Nah, maksudnya contohnya itu seperti ini. Hasil Y akan nol jika X kurang dari threshold. Nah, ini kita simbolisasikan sebagai threshold. Lalu jika eh, lebih dari threshold, maka Y hasilnya satu. Atau Y sama dengan satu jika X lebih dari sama dengan threshold. Nah, ini merupakan fungsi aktivasi threshold. Lalu kemudian karakteristik selanjutnya itu memiliki bobot nilai yang sama. Tadi W kita simbolisasikan sebagai bobot. Nah, misalkan di situ ada input, ada 3 atau 4, 5 inputan, maka bobotnya akan tetap sama. Baik itu W1, W2, W3, dan seterusnya akan memiliki bobot sama, yaitu satu misalnya. Lalu kemudian karakteristik selanjutnya yaitu threshold sama. Jadi nilai threshold sama. Contoh, misalnya Y akan menghasilkan satu jika net lebih dari sama dengan 2. Nah, ini nilai threshold 2, ini nilai threshold. Lalu Y atau F akan memiliki hasil nol jika net kurang dari threshold 2. Nah, maksudnya nilai threshold ini nilainya sama, tidak beda. Nah, ini ada bentukan dari Macaulay Page yaitu X1, X2, X3, dan seterusnya. Ini kita simbolisasikan sebagai inputan. Lalu di sini ada W sebagai bobot, W1, W2, W3, dan seterusnya ini ada bobot. Setelah kita mengetahui inputan dan juga bobot, maka di sini akan ada penjumlahan, yaitu contoh X1 dikali W1 ditambah dengan X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3 dan seterusnya. Ini ada fungsi penjumlahan di sini. Lalu kemudian setelah
menghasilkan sebuah penjumlahan, maka di sini ada threshold yang tadi sudah dikatakan. Nah, misalnya ini hasil penjumlahan, maka jika misalnya dia threshold atau hasil penjumlahannya lebih dari sama dengan 2, maka 1, ataupun kurang dari 2 itu 0. Ini contoh. Contoh misalkan hasilnya seperti itu, contoh penggunaan threshold. Setelah itu maka ya ini akan menjadi output 0 ataupun 1 outputnya. Nah, di sini ada contoh satu yaitu kita akan mengenali pola fungsi logika N sesuai tabel. Nah, misalkan ini inputan dan ada 2 inputan, lalu ini outputnya. Nah, kita akan membuktikan dengan fungsi logika N dengan model Mokolok bits. Kita akan membuktikan kenapa hasilnya 0, 0, 1 nanti. Nah, kita simbolisasikan X1 dan X2 ada inputannya, Y-nya ada pun output, dan juga bobotnya W. Nah, bobotnya akan tetap sama 1. Nah, ini ada fungsi thresholdnya. Ah, jika ya, jadi misalnya threshold kita buat 2. Jika misalnya kurang dari 2, maka hasilnya 0. Dan jika hasilnya lebih dari sama dengan threshold 2, maka hasilnya 1. Contoh misalnya di sini, contoh misalnya di sini X1-nya 0, X2-nya 0, maka di sini ada penjumlahannya, yaitu X1 dikali 1, 1 ini W atau bobot, lalu ditambah X2 dikali W, bobot 1. Maka 0 kali 1, 0 ditambah 0 kali 1, 0, maka hasilnya 0. Nah, jika netnya ini kurang dari 2, maka hasilnya outputnya 0. Lalu kemudian ada inputan yang berikutnya, yaitu inputannya X1-nya 0 dan inputan X2-nya 1. Maka kita fungsikan sebagai penjumlahan sebagai berikut. X1 dikali W1 itu 0 kali 1, ditambah X1 dikali W2 itu 1 dikali 1. Maka dihasilkan 1. Nah, kita sekarang kita cocokkan dengan thresholdnya. 1 ini kurang dari 2, maka dia hasilnya 0. Begitu seterusnya, dan juga sampai terakhir di sini X1 1, X2 itu 1, maka kita bikin sebuah sum atau penjumlahannya. X1 kali W1 ditambah X2 kali W2, maka hasilnya 2. Nah, karena 2 ini lebih dari sama dengan thresholdnya, maka dia hasilnya 1. Nah, ini pembuktian untuk N dari Markov bits. Nah, kemudian ini ada contoh yang kedua, yaitu mengenali fungsi logika OR. Misalnya inputan 0, 0, maka dia hasilnya 0. Jika inputannya X1-nya 0, X2-nya 1, maka hasilnya 1 dan seterusnya. Ini kita akan merinci bagaimana Mokolokpit bisa mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kita gambarkan satu X2 sebagai inputan, outputnya Y, bobotnya 1, dan juga agar dia hasilnya OR, maka kita buat aktivasi atau thresholdnya 1. Jadi biar dia hasilnya sesuai dengan OR, maka kita bikin threshold 1. Maksudnya jika misalnya Y akan berhasilkan 0 jika net kurang dari 1, dan Y akan atau net akan menghasilkan 1 jika netnya itu lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini ada contoh yang pertama, yaitu inputan X1 0, X2 itu 0. Maka kita bikin sebuah penjumlahannya, yaitu X1 kali W1 ditambah X2 kali W2, maka dia hasilnya 0. Karena 0 kurang dari 1 threshold, maka dia 0. Kemudian pada kedua, seterusnya nih, X1 sama dengan 0, X2-nya itu 1, kita buat penjumlahannya. Maka hasilnya 1, karena 1 ini lebih dari sama dengan 1, maka dia hasilnya 1. Begitu seterusnya, sampai terakhir penjumlahan 2, karena 2 itu lebih besar dari sama dengan 1, maka dia hasilnya 1.
Nah, ini contoh yang ketiga, yaitu XOR dari Mokolok bits. Jadi sebenarnya XOR ini ada merupakan gabungan dari dua logika antara AND dan NOT. Nah, ini contoh tabel itunya yang nanti akan kita buktikan. Jika inputannya X1-nya 0, X2-nya 0, maka Y-nya 0. Misalkan X1-nya 0, X2-nya 1, maka S1 dan ini kita akan dengan pola fungsi XOR. Yang pertama, karena fungsi logika XOR mempunyai dua buah output yang bernilai 1, untuk menyelesaikan masalah ini, fungsi tersebut harus diubah dulu menjadi. Nah, jadi pada dasarnya eh, X1 ini merupakan hasil dari negasi X1 and X2. XOR X2. X2 ini merupakan ada dua input kembali, yaitu X1 dan negasi X2. Maka jika seperti ini, kita akan buat menjadi Z1 terlebih dahulu. Kita simbolisasikan X1 ini merupakan negasi X1 dan X2 ini kita jadikan Z1, dan juga X2-nya itu merupakan X1 and negasi X2 akan menjadi Z2. Nah, kita bikin pola seperti ini dulu. Karena masing-masing X ini mempunyai dua buah output. Nah, ini untuk menyelesaikan permasalahannya, kita harus membuat sebuah layar tersembunyi yang thresholdnya masing-masing dua. Jadi kita menyimpan sebuah layar tersembunyi untuk menentukan Z1 dan Z2-nya. Gitu. Ini X1 ini W11 itu sama dengan 2, dan bobot yang pertama untuk yang kedua ini -1 dengan threshold 2. Itu untuk yang keduanya itu ada bobot keduanya itu -1, dan juga keduanya itu 2 dengan threshold masing-masing 2. Nah, dari skema tersebut, maka kita menghitung jumlah seluruh input yang masuk untuk tiap-tiap data pada layar tersembunyi. Jadi, tadi yang sudah dibilang di awal, X1, masing-masing X itu sebenarnya memiliki dua output. Maka kita simbolisasikan X1 itu sebagai Z1 dan X2 itu Z2. Lalu berdasarkan dari hasil layar tersembunyi ini, kita buat perhitungan masing-masing untuk Z1 terlebih dahulu. Nah, X1, X2 ini merupakan inputan tadi di awal ya. 0, 0, maka X1 dikali W11, 2. 2 ini hasil dari ini. X11, 2. Kemudian 0, itu merupakan X2, dikali -1, dihasilkan dari W1, 2. Ini X, apa, -1. Maka dia hasilnya 0. Dan ini kita simpan sebagai Z1. Tadi yang kita sudah definisikan di awal, untuk layar tersembunyi ini kita masing-masing thresholdnya 2. Dari masing-masing Z ini memiliki threshold 2. Jika net 1 kurang, jika Z1 akan menghasilkan 0 jika netnya itu kurang dari 2. 0 kurang dari 2, -1 kurang dari 2, kemudian di sini juga ada 1, inputan 1, dengan W1 satunya itu 2, lalu X2-nya 0, dengan W1 2-nya itu -1, maka akan setelah penjumlahan akan mendapatkan 2. Karena 2 lebih dari sama dengan 2, maka di 1, dan begitu seterusnya. Lalu kemudian untuk mencari Z2. Nah, untuk bobotnya tersendiri untuk Z2 ini, yaitu yang pertamanya bobot -1, bobot keduanya itu 2 untuk Z2 dengan threshold 2. Lalu kita masukkan inputannya, inputan di awal sama seperti ini atasnya. Lalu kemudian kita buat penjumlahan.
inputan 0 dikali min 1 itu dari bobot pertama dari Z2, ditambah 0 dikali 2, 2 ini merupakan bobot Z2 yang kedua itu 0. Maka karena dia hasilnya 0 kurang dari 2, maka outputnya 0. Kemudian ini ada inputan pertama 0, inputan kedua itu 1, maka kita buat penjumlahannya. 0 dikali min 1 ditambah 1 dikali 2, hasilnya 2. Karena 2 merupakan lebih dari sama dengan threshold 2, maka outputnya 1. Nah, ini merupakan hasil dari Z1, ini merupakan Z2. Nanti selanjutnya, hasilnya akan diteruskan Y dengan bobot masing-masing 1. Nah, setelah ini nih hasil Z1 ini, hasil Z2 ini, maka kita akan teruskan menjadi Y sebagai output dengan threshold 1 dan bobotnya 1. 0 dikali 1 tambah 0 dikali 1, 0, dan begitu seterusnya sama seperti caranya yang sebelumnya. Maka dia menghasilkan 0, 1, 1, 0. Nah, ini untuk fungsi XOR, pembuktian fungsi XOR dari Macaulay bit. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.